Bab 6333. Ketika Charlie dan Maria tiba di Eropa Utara. Saat itu tepat pukul 3 sore waktu setempat. Meski Eropa Utara sudah memasuki musim dingin. Suhunya tidak rendah. Bahkan lebih hangat dari Aarhus Hill. Dan suhu yang dirasakan lebih nyaman dari yang diperkirakan. Hanya saja garis lintang Eropa Utara sangat tinggi. Saat musim dingin tiba di belahan bumi utara, waktu siang hari relatif singkat. Meski baru pukul 3 sore, hari sudah senja, dan matahari sudah mencapai cakrawala. Ini adalah pertama kalinya Charlie datang ke Eropa Utara pada musim dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jam di ponselnya yang telah diubah ke waktu setempat dan menghela nafas. Tempat ini sangat menarik. Hari sudah gelap pada jam 3. Maria tersenyum dan berkata, Oslo dianggap berada di bagian selatan negara ini. Jadi masih ada 5 jam siang hari di musim dingin. Di bagian utara akan memasuki malam kutub. Dan matahari tidak akan terlihat selama sekitar 1 atau 2 bulan. Charlie menghela nafas, saya khawatir saya akan mengalami depresi jika saya tinggal di sana terlalu lama. Tidak, kata Maria dengan tatapan terpesona. Tuan muda, Anda tidak tahu bahwa malam kutub sebenarnya cukup bagus. Anda dapat melihat aurora kapan saja di desa es dan salju dekat kutub. Desa-desa tersebut berpenduduk jarang, dan seringkali lebih banyak kereta luncur anjing yang tinggal di desa dibandingkan manusia. Bagi orang seperti saya yang diburu dan kurang rasa aman, 1 atau 2 bulan hidup di malam kutub adalah waktu paling santai sepanjang tahun. Charlie langsung memahami kata-kata Maria dengan sangat baik, dan merasa sedikit tertekan untuknya. Dia menghela nafas, jadi, malam memang lebih aman bagi orang yang perlu bersembunyi. Maria tersenyum dan berkata, sekarang adalah musim untuk menyaksikan aurora. Ketika kamu sudah selesai dengan urusanmu, saya ingin tahu apakah Anda bisa menemani saya ke bagian utara. Baik, Charlie setuju tanpa ragu-ragu. Maria sangat senang. Dan hatinya telah terbang ke wilayah kutub ajaib di mana es, salju, pinus, dan cemara, serta aurora bergema satu sama lain. Begitu keduanya turun dari pesawat, kendaraan keluarga kerajaan Nordik sudah menunggu di sana. Menunggu mereka adalah seorang wanita parubaya yang cakap. Dia menghampiri Charlie dan berkata dengan hormat. Ten, Wade, saya Susan White, pengurus rumah tangga keluarga kerajaan Nordik. Kamu bisa memanggilku Susan secara langsung. Yang mulia Ratu meminta saya untuk menjemput Anda dan Nona Lynn. Dia sudah menunggu di istana. Charlie mengangguk dan berkata dengan sopan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Susan berkata dengan sangat rendah hati, ini kehormatan bagi saya. Setelah itu, dia dan pengemudi pendamping lainnya berinisiatif membukakan pintu belakang mobil untuk Charlie dan Maria. Mengundang mereka untuk masuk. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Susan dan sopirnya pun kembali ke dalam mobil. Sopir menyalakan mobilnya, dan Susan, yang duduk di kursi penumpang, berkata, Ten, Wade, Nona Lynn, Yang Mulia Ratu sudah memberitahu adat istiadat. Dan kalian berdua tidak perlu melalui formalitas masuk. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan menyerahkan 2 sertifikat itu kepada keduanya. Dan kemudian berkata, ini adalah sertifikat kekebalan diplomatik yang relevan. Jika kalian berdua berencana bepergian dengan bebas ke sini akhir-akhir ini. Jika Anda menemui polisi atau departemen pemerintah lainnya untuk menanyakan dokumen Anda dapat menunjukkan sertifikat ini kepada pihak lain. Dan mereka akan memberi Anda kenyamanan maksimal. Baik, Charlie mengangguk dan mengambil kedua sertifikat itu. Dia menghela nafas dalam hati kalau Helena benar-benar berhati-hati. Dia dan Maria sama-sama memiliki wajah oriental, dan Charlie tidak bisa berbahasa Norwegia. Jika dia meninggalkan keluarga kerajaan dan bergerak bebas. Jika dia menemui polisi atau pejabat publik lainnya untuk menanyakan paspornya. Dia mungkin ditemukan tidak memiliki catatan masuk dan dianggap sebagai penumpang gelap. Dengan 2 sertifikat ini, tentu tidak akan ada bahaya tersembunyi seperti itu. Kebetulan Charlie memang berencana mengajak Maria berkeliling. Bagaimanapun, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap negara ini. Dan dia mungkin ingin berkeliling dan melihat-lihat.
Mobil kerajaan langsung melaju keluar dari bandara dan bergegas menuju istana di pusat kota Oslo. Saat ini, Helena sudah sangat menantikan untuk bertemu Charlie di istana. Neneknya, Ratu Iliad yang tua, juga sangat menantikan untuk bertemu Charlie. Melihat Helena mondar-mandir di aula utama istana, terkadang senang dan terkadang malu. Ratu tua mau tidak mau melangkah maju dan berkata, "Helena, kalau kamu bertemu Charlie nanti, kamu harus berhati-hati dan menunjukkan temperamen seorang ratu." "Ah," Helena bertanya dengan malu-malu. Apakah aku menunjukkannya dengan sangat jelas?" Ratu tua menggodanya. "Kamu baru saja menulis kata-kata, kekasihku akan datang. Aku sangat bahagia di wajahmu." Bagaimana bisa? Bab 6334. Helena dengan cepat membela diri. "Nenek, aku masih sangat pendiam." Ratu tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Kamu biasanya sangat pendiam dan memiliki sikap yang seharusnya dimiliki keluarga kerajaan. Tapi saat kamu berada di depan Charlie, kamu menjadi gadis kecil yang tergila-gila." Setelah itu, dia hanya bisa menghela nafas. "Terakhir kali aku memintamu mencari cara untuk lebih dekat dengan Charlie. Jika Anda mendengarkan dan melakukan apa yang saya katakan, mungkin perutmu akan membuncit sekarang." "Nenek." Helena teringat neneknya yang selama ini membujuknya untuk hamil anak Charlie. Dan meninggalkan keturunan untuk keluarga kerajaan Iliad, dan dia hampir melakukannya. Dia merasa sangat malu, dan pipinya memerah karena malu. Meskipun dia sudah berada di posisi yang tinggi, dia tetaplah seorang gadis yang mendambakan romansa dan cinta sejati. Jika dia benar-benar harus melepaskan semua rasa malunya dan mengambil inisiatif untuk hamil anak Charlie, dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Charlie di masa depan. Jadi, dia buru-buru berkata, "Nenek, Tuan Wade sangat baik kepada kami. Kamu bisa bangun dari komamu. Dan saya bisa mewarisi tahta, semua berkat bantuannya. Saya berharap keluarga kami dapat menjaga hubungan persahabatan jangka panjang dengan Pak Wade. Ini akan menjadi hasil terbaik bagi kami. Jika Anda sakit dalam beberapa tahun, dengan mengandalkan hubungan persahabatan kita selama bertahun-tahun, saya masih bisa tanpa malu-malu menemui Tuan Wade untuk meminta obat untuk Anda. Dan saya yakin itu dengan karakter Pak Wade. Dia pasti tidak akan menolak. Tetapi jika tindakan kecil kita menyebabkan keretakan antara kedua belah pihak, mungkin tidak mudah untuk meminta obat lagi darinya." Ekspresi ratu tua itu tegas. Dan dia juga menemukan kehalusannya. Orang Tionghoa seringkali lebih mementingkan kasih sayang daripada minat. Jika keluarga Iliad terus menjaga hubungan baik dengan Charlie, dengan kasih sayang ini, jika dia memiliki masalah kesehatan di kemudian hari, seperti yang dikatakan Helena, Charlie pasti akan memberikan bantuan. Memikirkan hal ini, dia segera menyadari dan berkata, "Helena, kamu telah mempertimbangkannya lebih teliti daripada aku. Ikuti saja rencanamu sendiri." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan pengingat. "Kamu baru berusia 20-an sekarang. Dan memiliki anak memang bukan hal yang mendesak. Tetapi sebelum kamu berumur 40, kamu harus menyelesaikan masalah ini apapun yang terjadi. Jika tidak, meskipun kamu tidak sedang terburu-buru, begitu banyak orang di negara ini yang mencintaimu akan mencemaskanmu." Helena mengangguk, "Ini tidak lebih dari 10 tahun. Tidak perlu terburu-buru." Sambil berbicara, kapten penjaga melangkah ke aula utama dan berkata dengan keras kepada Helena, "Yang mulia, para tamu telah memasuki istana." Helena langsung sangat gembira, dan buru-buru mengangkat roknya dan berjalan cepat keluar aula. Mengatakan kepada kapten pengawal, "Beritahu semua orang untuk menjauh. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekat tanpa perintah saya." "Ya Yang Mulia." Saat ini, mobil yang dikendarai Charlie melaju sampai ke istana. Dan sampai di alun-alun di depan aula utama. Begitu mobil berhenti, Helena dan kakek nenek serta cucu-cucu ratu tua keluar untuk menyambut mereka. Charlie dan Maria keluar dari mobil. Dan Helena maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Ten Wade, selamat datang lagi di Eropa Utara." Setelah itu,
dia melihat ke arah Maria di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Ini pasti Nona Lin, kan? Maria tersenyum manis, membungkuk sedikit, dan berkata, saya Katie, orang biasa, dan saya bertemu Yang Mulia Ratu. Helena tidak mengetahui latar belakang Maria. Dia hanya mendengar Charlie berkata bahwa orang yang menemaninya adalah saudara perempuannya yang sangat menyukai Eropa Utara. Jadi dia membawanya untuk melihat dunia. Kali ini, dia melihat bahwa dia memang belum terlalu tua. Dan sepertinya dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Tapi gadis ini sangat cantik. Dan setiap kerutan, senyuman, dan setiap gerakannya sungguh mulia. Helena sendiri terlahir di keluarga kerajaan. Dan dia dapat melihat bahwa Maria memiliki temperamen yang luar biasa. Yang pastinya tidak dimiliki oleh anak-anak dari keluarga biasa. Jadi dia berinisiatif mengulurkan tangannya kepada Maria, dan berkata sambil tersenyum. Nona Lin bukan warga negara Nordik, dan Anda adalah saudara perempuan Tuan Wade. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Dan Anda tidak perlu melakukan formalitas. Panggil saja aku Helena. Saya pikir Nona Lin seharusnya lebih muda dari saya. Jika kamu tidak malu, tidak apa-apa memanggilku kakak. Maria sedikit terkejut, lalu menatap Charlie. Kemudian pada Helena, dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus, Suster Helena. Bab 6335. Helena melihat dirinya cantik ketika dia tersenyum. Dan lesung pipitnya seperti berisi anggur, membuatnya, seorang wanita, sedikit mabuk. Dia juga menyukai, gadis kecil, ini di dalam hatinya dan mau tidak mau dia menyentuh kepala Maria dengan lembut. Dan berkata dengan penuh kasih seperti seorang kakak perempuan. Adik perempuan, perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Saya telah meminta seseorang untuk menyiapkan makan malam. Ayo pergi ke ruang perjamuan sekarang. Melihat Helena menyentuh kepala Maria secara alami. Charlie hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Seandainya Helena tahu kalau Maria hampir berumur 400 tahun. Aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan. Maria tidak menyangka Helena akan memperlakukannya seperti gadis kecil. Dia belum pernah mengalami hal seperti disentuh dengan lembut di kepala selama ratusan tahun. Namun, meski dia terkejut, dia tidak merasa tersinggung. Bagaimanapun, dia dapat melihat bahwa keramahan dan antusiasme Helena adalah tulus. Tanpa kepalsuan apapun, dan dia memiliki kesan yang sangat baik di dalam hatinya. Jadi, dia diam-diam menatap Charlie. Dan diam-diam menjulurkan lidahnya saat tidak ada yang melihat. Charlie tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata pada Helena. Ini baru jam 4, bukankah masih terlalu dini untuk makan malam? Helena menatap langit berbintang dan berkata sambil tersenyum. Wade tampaknya perlu beradaptasi dengan laju kehidupan di Eropa Utara. Ini sudah malam, dan kita bisa menikmati pemandangan malam Oslo setelah makan malam. Saat ini, pengurus rumah tangga Susan melangkah maju dan berbisik. Yang mulia, Tuan Simon dari keluarga Rothschild ingin datang ke istana nanti untuk menyapa Anda. Helena melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Katakan padanya bahwa aku punya rencana lain malam ini. Dan kita bisa bertemu langsung di data center besok. Susan tidak menyangka bahwa Helena akan menolak permintaan kunjungan kepala Rothschild saat ini tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah kepala keluarga top dunia. Dengan aset senilai lebih dari 1 triliun. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Inisiatif orang seperti itu untuk berkunjung. Belum lagi keluarga kerajaan Nordik. Bahkan bagi keluarga kerajaan Inggris, itu juga merupakan suatu kehormatan besar. Ketika Susan mengetahui bahwa Simon akan datang berkunjung. Dia terkejut dan bahagia, dan bergegas melaporkan kabar baik itu pada Helena. Tapi dia tidak menyangka Helena sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Jadi, dia segera mengingatkan Helena dengan suara rendah. Yang mulia, pihak lain adalah kepala keluarga Rothschild saat ini. Dan dia datang sendiri ke pintu untuk meminta kunjungan. Bukankah tidak pantas menolak seperti ini? Helena berkata dengan sangat tenang. Tidak ada yang tidak pantas, katakan saja padanya apa yang aku katakan.
Susan merasa Helena tidak boleh menolak permintaan Simon untuk bertemu karena alasan akal sehat dan etika profesional. Namun sikap Helena sangat tegas. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membujuknya sekarang. Jadi dia hanya bisa melihat ke arah ratu tua di samping untuk meminta bantuan. Berharap ratu tua itu bisa membujuk Helena. Susan tidak tahu kenapa Helena menolak Simon. Tapi ratu tua mengetahuinya dengan baik. Alasan mengapa Simon menurunkan postur tubuhnya untuk meminta audiensi dengan ratu Nordik berusia 20-an bukan karena dia benar-benar menganggap serius Helena. Ramuan ajaib Charlie adalah alasan di baliknya. Oleh karena itu, wajar jika Helena bersikap sedikit sombong kepada Simon. Lagi pula, saat Anda menjadi juru bicara yang kuat, Anda harus cukup kuat untuk menghadapi orang lain. Jika tidak, Anda tidak akan kehilangan muka. Tapi wajah orang kuat di belakangmu. Jadi dia mengedipkan mata pada Susan dan memintanya pergi dulu. Susan melihat bahwa ratu tua yang bijaksana juga mempunyai sikap ini. Jadi dia tahu itu pasti disengaja. Jadi dia segera menerima pesanan itu dan pergi. Helena tersenyum dan berkata pada Charlie, Wade, kurasa Simon mungkin ingin memastikan detail ramuan itu lagi denganku. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah saya akan mencari alasan untuk menunda penerimaan dan serah terimanya. Dan kemudian temukan alasan untuk menunda setengah pilnya. Charlie mengangguk dan berkata, sekarang dia seperti pihak konstruksi yang sudah membayar seluruh dana proyek di muka. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Yang paling dia takuti adalah pihak A akan menunda pembayarannya setelah diterima. Helena bertanya padanya, Tuan Wade, haruskah aku menundanya sebentar? Iya nih. Charlie mengangguk dan berkata, setelah model AI diserahkan, dia tidak hanya harus menyerahkan kendali, tetapi juga melakukan uji coba mendalam terhadap modelnya. Ini semua membutuhkan waktu. Sebelum kami memastikan semuanya berjalan normal, ramuan itu tidak akan diberikan padanya. Pada saat itu, biarkan dia tinggal di Eropa Utara dan menunggu telepon Anda kapan saja. Baik, Tuan Wade. Bab 6336. Helena secara alami menuruti kata-kata Charlie. Dia akan melaksanakan apapun keputusan Charlie. Setelah itu, mereka berempat pindah ke ruang perjamuan istana. Untuk membuat percakapan lebih nyaman. Setelah makanan disajikan, Helena menarik semua pelayan dan berdiri untuk menuangkan anggur untuk Charlie dan neneknya. Kemudian dia memandang Maria dan bertanya sambil tersenyum. Katie ingin minum apa? Bagaimana dengan jus jeruk? Maria tersenyum ringan, menunjuk anggur merah di tangan Helena, dan berkata, aku juga akan minum anggur merah. Helena bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah Katie berusia di atas 18 tahun? Di sini orang yang berusia di atas 18 tahun boleh minum alkohol. Dan mereka hanya boleh minum minuman rendah alkohol. Maria mengangguk, menatap mata besar Helena yang jernih dan transparan. Dan berkata dengan senyuman di matanya. Jangan khawatir, saudari, umurku sudah di atas 18 tahun. Helena masih sedikit khawatir, dan mau tidak mau menatap Charlie, dengan wajah penuh pertanyaan. Charlie terbatuk 2 kali dan berkata kepada Helena. Lagi pula, tuangkan sedikit padanya, hukum Eropa Utara tidak bisa mengendalikannya. Helena tidak bertanya lagi dan menuangkan anggur merah untuk Maria. Setelah segelas anggur, wajah Maria memerah seperti baru saja memerah. Yang membuat Helena cukup khawatir. Khawatir dia masih di bawah umur dan tidak bisa menangani alkohol. Untungnya Maria hanya tersipu setelah minum. Dan tidak terlihat mabuk, sehingga Helena sedikit lega. Saat ini, Charlie berkata, Helena, bisakah kamu membantuku menemukan peternakan di Eropa Utara? Peternakan? Helena bertanya dengan heran, pertanian macam apa yang dibicarakan Tuan Wade? Apakah tujuan utamanya adalah bercocok tanam atau beternak? Charlie berkata, yang terbaik adalah memiliki keduanya. Skalanya tidak perlu besar, tapi lingkungannya harus bagus. Dan tempat itu harus cukup aman dan tenang. Helena mengangguk, saya akan meminta seseorang untuk mencarinya nanti. Jika ada yang cocok, saya akan mengatur informasinya dan mengirimkannya ke Tuan Wade. Charlie berkata lagi, jika kamu bertemu dengan orang yang cocok,
Saya akan menyusahkan Anda untuk membelikannya untuk saya atas nama keluarga kerajaan Nordik. Tidak masalah. Setelah mereka berempat makan malam, Helena membawa mereka berdua ke kota dengan mobil kerajaan untuk menikmati pemandangan malam. Di saat yang sama, paman kedua Duncan dan Charlie, Markus, juga tiba di Oslo dengan pesawat. Karena keluargaan dan Tiongkok telah mencapai kerjasama investasi yang mendalam. Tiongkok secara khusus telah menyempurnakan serangkaian identitas domestik bagi mereka untuk memfasilitasi perjalanan mereka dan untuk memastikan keselamatan pribadi mereka. Dengan masuk dan keluar pabean dengan identitas dalam negeri, mereka dapat menghindari pengawasan keluargaan oleh Warriors dan segera setelah mereka tiba di Oslo, ada juga tim teknis dari Silicon Valley yang ditarik oleh keluargaan. Tim teknis ini akan bertanggung jawab untuk melakukan docking dan menerima model AI yang dibuat oleh Simon untuk Helena. Dan mereka akan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengoperasian dan pemeliharaan di masa depan. Rencananya, rombongan tersebut menginap di Hotel Bintang 5 di Oslo. Markus sudah mulai berencana membeli real estate di Oslo. Karena setelah model AI diterima, orang-orang ini akan tinggal di Eropa Utara dan bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan seluruh pusat data. Malam itu, Charlie dan Maria tinggal di istana. Dan Helena menyiapkan 2 kamar tamu untuk mereka sebelumnya. Keesokan harinya, ketika langit di Oslo berangsur-angsur cerah, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi waktu setempat. Dan Charlie dan Maria sudah datang ke pusat data. Pusat data ini terletak sekitar 80 km di luar kota Oslo. Ini mencakup area yang luas dan memiliki 3 bangunan persegi panjang yang besar. Seluruh bangunan tampak seperti pabrik besar. Di dalam ketiga gedung tersebut terdapat peralatan pengolah data yang dibuat oleh Simon dengan uang sungguhan. Karena semua peralatan komputasi tercanggih digunakan. Kekuatan komputasi di sini luar biasa. Negara Nordik kaya akan mineral dan swasembada energi, sehingga dapat memberikan pasokan listrik yang melonjak untuk data center ini. Selain itu, iklim di sini sejuk sepanjang tahun, yang juga menghemat banyak listrik untuk pembuangan panas pada pusat data. Saat ini, Simon dan seluruh tim konstruksi AI sedang melakukan pemeriksaan akhir di dalam. Markus dan Duncan pun tiba di lokasi bersama teknisi. Di ruang komputer dengan kipas angin yang menderu-deru, Simon memperhatikan para teknisi yang terus-menerus mendebak parameter dan menguji perangkat lunak. Jantungnya sudah terbang keluar dari ruang komputer. Yang paling tidak sabar untuk dia lakukan sekarang adalah mendapatkan setengah dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Untuk meminimalkan penundaan, dia sudah meminta masyarakat menyiapkan 50 miliar dolar AS yang dibutuhkan untuk membeli pil tersebut. Selama Helena mengangguk, dia bisa mengatur seseorang untuk segera membayar. Tepat ketika perhatian Simon sedikit teralihkan, seorang anggota staf berlari masuk dan berteriak, "Bos, Ratu Nordik ada di sini."